Misteri pesugihan si juragan tempe. Pak Jilan adalah seorang pria tua yang mengabdikan dirinya menjadi seorang marbot di salah satu masjid sederhana yang ada di sebuah desa kecil di kota Malang, Jawa Timur. Sudah hampir 7 tahun ia mengabdikan dirinya menjadi penjaga sekaligus orang yang merawat tempat ibadah tersebut. Ia sendiri sebenarnya bukanlah warga asli desa itu, yang mana ia sendiri berasal dari desa Awar-Awar, yaitu salah satu desa kecil yang berada di kota Bojonegoro, Jawa Timur. Ada alasan besar yang mendasari keputusannya untuk menjadi seorang marbot. Bukan karena ia tidak memiliki harta ataupun keluarga, akan tetapi masa lalu yang kelamlah yang menjadi dasar ia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya di jalan agama. Pak Jilan sendiri awalnya hidup bahagia bersama istri dan ketiga anaknya di kampung kelahirannya yang berada di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Pak Jilan sendiri kala itu memiliki usaha pembuatan tempe yang bisa dibilang cukup sukses di desanya. Meskipun ada beberapa tetangganya yang juga memiliki usaha yang sama persis sepertinya, tapi bisa dibilang usaha miliknya lah yang paling sukses di antara yang lain. Bahkan karena banyaknya pedagang yang memesan tempe kepadanya, Pak Jilan dan istrinya yang bernama Bu Sutri pun merasa kewalahan dengan banyaknya pesanan yang datang. Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk memperkerjakan beberapa tetangganya. Namun, di tengah kesuksesannya, musibah pun tiba-tiba datang menimpa keluarga dan usaha Pak Jilan, di mana secara tiba-tiba kelima pekerja yang membantunya dalam memproduksi tempe tiba-tiba terserang penyakit kulit aneh, yang mana penyakit itu menyebabkan wajah dan tangan mereka melepuh dan juga bernanah. Tak terkecuali Bu Sutri, istri dari Pak Jilan. Entah karena merasa jijik ataupun takut tertular akan penyakit tersebut, atas hal itu para pedagang yang awalnya mengambil dagangan tempe dari tempat Pak Jilan perlahan-lahan mulai beralih mengambil tempe ke tempat lain. Sehingga pada akhirnya Pak Jilan pun memutuskan untuk menutup terlebih dahulu usahanya itu. Akan tetapi nasib buruk keluarga Pak Jilan pun tetap berlanjut. Penyakit kulit yang diderita oleh istrinya kian hari kian parah. Pengobatan medis ataupun non-medis sudah mereka lakukan. Dari dokter spesialis kulit, dukun, sampai kiai pun sudah mereka datangi. Akan tetapi tetap saja penyakit Bu Sutri belum kunjung sembuh. Hampir 1 tahun, penyakit yang diderita oleh Bu Sutri tak kunjung sembuh. Uang tabungan Pak Jilan kian hari pun kian terkikis untuk pengobatan sang istri. Ditambah lagi kebutuhan sehari-hari mereka dan juga biaya sekolah ketiga anaknya yang pada akhirnya memaksa Pak Jilan untuk menjual bangunan yang dulu ia gunakan sebagai tempat memproduksi tempe kepada tetangganya, yaitu Pak Mahmud. Pak Mahmud sendiri memiliki usaha yang sama dengan Pak Jilan, yaitu pembuat tempe dan tahu, yang waktu itu memang sedang berkembang pesat usahanya. Meskipun pada awalnya Pak Mahmud ini adalah karyawan Pak Jilan, akan tetapi setelah beberapa bulan bekerja ia memutuskan untuk membuka usaha pembuatan tempe sendiri. Dan bermodalkan uang dari hasil penjualan tempat usahanya itu, Pak Jilan pun di sini kembali melanjutkan pengobatan untuk istrinya. Namun, karena Pak Jilan sendiri yang sudah tidak mempunyai pekerjaan, uang itu pun perlahan-lahan habis juga. Meskipun penyakit sang istri perlahan-lahan juga mulai sembuh setelah ia bawa berobat ke tempat kiai yang berada di luar daerah. Dan dari sang kiai inilah ia tahu kalau memang penyakit dari istrinya itu merupakan kiriman dari seseorang yang mana orang tersebut menginginkan Pak Jilan dan keluarganya hidup susah. Meskipun di sini sang kiai tidak menyebutkan siapa orang yang sudah melakukan hal itu. Dan benar saja, ketika Pak Jilan sudah tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan anak pertamanya yang waktu itu masih sekolah SMP harus berhenti sekolah karena memang Pak Jilan yang sudah tidak sanggup untuk membayar biaya sekolahnya. Penyakit Bu Sutri, sang istri pun sembuh.
Meskipun kini mereka sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak Jilan pun merasa bersyukur karena sang istri telah sembuh dengan total. Tapi ada sedikit penyesalan yang selalu hinggap di pikiran Pak Jilan, yaitu anak perempuan pertama mereka yang harus putus sekolah dan harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Pak Jilan yang tak ingin anak kedua dan anak ketiga mereka mengalami nasib yang sama seperti anak pertamanya pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi mencari pekerjaan di luar. Pak Jilan pun berbohong kepada istri dan anak-anaknya. Ia berkata kalau akan ikut kerja dengan temannya menjadi buruh mebel yang ada di luar kota. Padahal kenyataannya, ia sendiri tidak tahu harus pergi kemana dan bekerja apa nantinya. Hingga akhirnya, hanya dengan bermodalkan tekad, Pak Jilan pun meninggalkan istri dan anak-anaknya meskipun ia tak tahu kapan ia akan pulang. Akan tetapi, Pak Jilan di sini berjanji akan secepatnya pulang ke rumah ketika ia sudah mendapatkan uang yang banyak dan sudah menjadi orang sukses. Kota-kota sudah ia lalui, sudah beberapa pekerjaan ia lakoni, akan tetapi kenyataannya penghasilan yang tidak seberapa hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya selama dalam perantauan, yang mana membuat ia selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari pekerjaan baru yang sekiranya gajinya lumayan dan bisa ia kirim untuk anak serta istrinya di rumah. Pak Jilan yang waktu itu menjadi seorang kuli panggul yang ada di sebuah pasar pun dari salah seorang pedagang mendapatkan informasi kalau ada seorang pedagang keturunan Cina yang tinggal di desa Kuncen sedang mencari seorang untuk menjadi penjaga rumah dan akan memberikannya upah yang cukup besar. Mendengar hal itu, Pak Jilan pun menjadi tertarik, dan dari informasi pedagang tersebut, ia pun lalu memutuskan akan mendatangi orang itu untuk mendaftarkan diri untuk bekerja di sana. Setelah selesai bekerja di pasar, siang itu pun Pak Jilan segera bergegas mencari desa yang sudah dimaksud oleh si pedagang, yang memang jaraknya lumayan jauh dari pasar tempatnya ia bekerja. Setelah cukup lama berjalan dan waktu pun kala itu sudah menjelang maghrib, ia yang berjalan melewati hutan langkahnya pun harus terhenti dikarenakan hujan deras yang tiba-tiba saja turun. Ia pun lalu memutuskan untuk berhenti dan berteduh di bawah pohon besar menunggu sampai dengan hujan reda. Akan tetapi sampai waktu maghrib tiba, hujan itu tak kunjung reda. Jarak dengan desa yang hendak ia tuju pun sudah tidak terlalu jauh. Akhirnya Pak Jilan pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya meskipun hujan masih turun cukup deras, disertai dengan kilatan petir yang sesekali terdengar. Tak berselang lama, langkah Pak Jilan pun harus kembali terhenti ketika ia melihat ada benda berkilauan melintas perlahan-lahan di hadapannya. Karena waktu itu sudah gelap, Pak Jilan pun kembali memajukan langkahnya untuk mendekati benda berkilau itu guna memastikan apa sebenarnya benda tersebut. Hingga tepat di bawah kakinya Pak Jilan pun berjongkok dan melihat benda tersebut dengan seksama. Sampai pada akhirnya cahaya dari kilatan petirlah yang membuatnya terkejut, bukan kepalang. Bukan karena suara petir yang menggelegar, akan tetapi dari sinar remang cahaya kilat petir ia melihat ternyata benda berkilau yang ada di depannya saat itu berasal dari ujung ekor ular. Sedangkan ia tak melihat kepala ular tersebut karena kepalanya sudah masuk ke dalam semak-semak yang ada di pinggir jalan. Pak Jilan yang terkejut dengan apa yang ia lihat pun spontan memundurkan langkahnya. Meskipun ular itu tidak terlalu besar, tetap saja membuat bulu di tengkuk Pak Jilan berkedip ngeri. Sesaat Pak Jilan pun berlari dan segera meninggalkan ular tersebut, akan tetapi entah bagaimana tiba-tiba timbul di pikirannya, bisa jadi ular aneh tersebut bisa membawa keberuntungan untuknya. Meskipun dengan perasaan takut, Pak Jilan memutuskan untuk mengikuti kemana ular itu pergi. Meskipun hujan yang sedari turun dan masih menyisakan gerimis, ditambah lagi tanpa penerangan apapun, Pak Jilan mengikuti ular tersebut menembus rimbunnya semak-semak di bawah lebatnya hutan malam itu. Seakan dia tak peduli akan adanya binatang melata yang bisa jadi akan menggigitnya. Tak berselang lama, Pak Jilan yang mengikuti ular tersebut sampailah ia di tanah lapang yang tidak terlalu luas yang ditumbuhi rumput ilalang.
Di sana nampak gundukan tanah yang cukup besar dengan tumbuhan pohon beringin yang tidak terlalu tinggi namun berukuran sangat besar. Akar-akar pada dahan yang bergelantung serta rimbunnya daun dari pohon beringin tersebut yang menambah kesan keangkeran pohon itu. Sedangkan ular yang sedari tadi Pak Jilan lihat itu pada akhirnya terus berjalan menuju pohon beringin tersebut yang kemudian hilang tak kemana. Gerimis pun perlahan mulai reda. Sejenak Pak Jilan memperhatikan dan mengamati setiap sisi pohon beringin tersebut. Namun, di saat ia fokus dalam mengamati pohon tersebut, ia dikejutkan dengan munculnya gumpalan kabut tipis yang dibarengi suara tawa wanita dan juga suara desisan ular. Dengan badan sedikit menggigil karena rasa takut, ditambah badannya yang memang basah kuyup karena sedari tadi kehujanan, Pak Jilan pun sempat celingukan mencari dari mana suara itu berasal. Ia tak melihat siapapun ada di sana. Hingga akhirnya suara itu pun perlahan-lahan mulai samar dan menghilang dari pendengarannya. Dan malam itu pun Pak Jilan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke desa Kuncen. Niat Pak Jilan pun sudah berubah kala itu, di mana ia yang awalnya ingin mencari pekerjaan di desa tersebut, kini ia menuju ke desa Kuncen hanya untuk sekedar singgah dan mencari informasi mengenai tempat yang baru saja ia temukan. Karena jaraknya yang memang tidak terlalu jauh lagi, tak butuh waktu lama pun sampailah ia ke desa tersebut. Dari kejauhan, Pak Jilan pun melihat ada 3 orang bapak-bapak yang sedang duduk di pos ronda. Pak Jilan pun mulai menghampiri mereka untuk sekedar menumpang istirahat di malam itu. Awalnya, ketiga orang tersebut curiga akan kedatangan Pak Jilan. Tetapi setelah Pak Jilan menjelaskan akan maksud kedatangannya ke desa itu ialah untuk mencari pekerjaan, mereka pun percaya dan mempersilahkan Pak Jilan untuk bergabung bersama mereka di pos ronda malam itu. Setelah terjadi perkenalan singkat antara mereka, Pak Jilan pun di sini mulai bercerita akan ular aneh yang tadi baru saja ia lihat. Ia pun juga menanyakan kepada ketiga warga tersebut tentang pohon beringin yang baru saja ia datangi. Mendengar penjelasan dan pertanyaan dari Pak Jilan, ketiga orang tersebut hanya tersenyum. Seakan mereka tidak terkejut dengan peristiwa yang baru saja dialami oleh Pak Jilan, sampai akhirnya salah satu dari ketiga bapak-bapak itu pun menjelaskan kalau sebenarnya sudah hal biasa jika mengalami kejadian aneh ataupun ganjil ketika orang melewati jalan itu pada malam hari. Karena memang jalan tersebut yang berdekatan dengan pohon beringin keramat yang baru saja Pak Jilan datangi. Warga sendiri pun tahu akan keangkeran pohon beringin tersebut dan sudah banyak juga warga desa yang mengalami keanehan ketika mereka melewati area tersebut pada malam hari. Dan kebetulan waktu itu beberapa minggu sebelumnya pernah terjadi keanehan yang juga baru saja dialami oleh 2 orang warga tersebut. Yang mana malam itu ada 2 warga yang melakukan penebangan pohon atau illegal logging. Pada pagi harinya diketemukan warga sedang terlelap di gundukan tanah di bawah pohon beringin tersebut. Setelah sadar, keduanya pun memberikan penjelasan jika semalam mereka sempat tersesat dan tidak tahu jalan keluar dari hutan, sampai akhirnya mereka melihat sebuah rumah yang sangat megah dan besar. Mereka yang merasa sudah kelelahan setelah cukup lama berjalan dengan memikul kayu yang baru saja mereka tebang pun akhirnya memutuskan untuk menumpang istirahat dan hendak meminta air minum. Namun, beberapa kali mereka mengetuk pintu dan memanggil-manggil si empunya rumah tersebut, tak ada satupun orang yang keluar, sampai pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat di teras sampai akhirnya ketiduran. Dan barulah ketika di pagi harinya mereka ditemukan warga baru mereka sadar kalau sedari tadi malam mereka sudah tidur di bawah pohon beringin keramat tersebut. Mendengar cerita dari warga malam itu, Pak Jilan pun kian yakin akan kekeramatan tempat itu. Ia pun memutuskan akan melakukan semedi di sana untuk meminta kekayaan dari penunggu pohon itu. Di pagi harinya, Pak Jilan pun mulai membuat sebuah gubuk kecil yang ada di dekat pohon beringin yang tadi malam ia datangi untuk sekedar tempat tinggalnya dan bersemedi. Dengan bermodalkan kemenyan dan bunga 7 rupa selama 3 malam, ia pun melakukan tapa di sana.
Yang pada akhirnya di malam ketiga itulah ia yang sedang fokus bersemedi tiba-tiba mendapatkan penglihatan kalau ia sedang memancing di sebuah sungai dengan arus yang sangat deras. Dan tak berselang lama, ia yang baru saja melempar umpan pancingnya langsung disambar oleh seekor ikan mas berukuran setelapak tangan. Dengan sumringah, Pak Jilan pun hendak pulang, namun tiba-tiba ia mendengar suara wanita yang mengatakan kalau suatu saat ia harus membayar semuanya apa yang telah ia dapatkan. Setelah mendapatkan wangsit itu, Pak Jilan pun langsung menghentikan semedinya. Ia pun merasa senang karena ia sangat yakin jika dari wangsit yang baru saja ia dapatkan itu menandakan kalau ritual yang ia lakukan telah berhasil. Dan karena terlalu senang, ia pun tidak peduli lagi dengan suara misterius yang berucap kalau suatu saat nanti ia harus membayar semuanya. Di pagi harinya, Pak Jilan pun memutuskan untuk kembali ke desanya. Dan ia pun berencana untuk kembali membuka usaha pembuatan tempe yang dulu pernah ia jalani. Dengan bermodalkan uang seadanya, yang dari awal ia kirim ke istrinya selama bekerja ditambah uang kiriman anak pertamanya, Pak Jilan pun memulai membuat tempe dengan skala kecil di rumahnya bersama dengan sang istri. Semuanya pun berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Para pedagang yang dulu pernah mengambil dagangan tempe ke tempatnya kini pun perlahan-lahan kembali mengambil dagangan di tempatnya. Tak butuh waktu lama, usaha Pak Jilan pun berkembang dengan pesat. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan usaha yang dijalankan oleh para tetangganya. Ada 5 orang tetangga Pak Jilan yang memiliki usaha yang sama persis sepertinya akan tetapi mengalami kebangkrutan. Tak terkecuali Pak Mahmud, orang yang dulu telah membeli tempat pembuatan tempe miliknya itu. Dan anehnya, yang menjadi penyebab kebangkrutan usaha mereka pun sama, yaitu kegagalan dalam proses pembuatan tempe, di mana kedelai yang sudah dicampur ragi dan difermentasi yang seharusnya menghasilkan jamur, nyatanya jamur tersebut tidak dapat berkembang, sehingga masih terus berwujud kedelai. Bahkan tak jarang kedelai yang telah difermentasi justru menjadi busuk. Karena terus merugi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menutup usaha mereka. Di sisi lain, Pak Jilan yang sudah tidak memiliki pesaing pun usahanya kini semakin berkembang dengan pesat. Selain memiliki harta yang berlimpah, ia pun juga mampu memberikan modal ke anak pertamanya untuk membuka usaha warung makan sendiri. Bahkan, ia pun langsung menuruti keinginan anak keduanya yang ingin melanjutkan sekolah tingkat SMA di kota Yogyakarta, yang mana sekolah itu termasuk sekolah favorit yang tentunya biayanya sendiri tidaklah sedikit. Dan tidak hanya sampai di situ, Pak Jilan yang masih merasa kurang dengan kekayaan yang ia miliki mulai mengembangkan usahanya dengan memproduksi tahu dan juga mengolah tempe produksinya menjadi olahan tempe keripik, yang tentunya hal itu pun kian menambah penghasilan dan juga kekayaannya. Ya, Pak Jilan yang telah menjadi orang kaya pun seolah lupa dengan ritual pesugihan yang telah ia lakukan. Karena memang setelah melakukan ritual di pohon beringin keramat malam itu, ia sendiri tidak pernah melakukan ritual apapun, layaknya pelaku pesugihan pada umumnya. Bahkan ia sendiri tidak pernah menemui ataupun melihat penampakan sosok siluman yang telah ia mintai kekayaannya di malam itu. Sampai akhirnya, sekitar 7 tahun kemudian, kejadian aneh dan juga kesialan pun mulai menimpa Pak Jilan beserta keluarganya. Pada suatu malam, Pak Jilan yang sedang terlelap tidur, ia pun bermimpi bertemu dengan seorang wanita berbadan ular yang sedang berdiri di hadapannya. Dengan berhiaskan mahkota di kepalanya, meskipun berbadan manusia dan memiliki 2 tangan selayaknya manusia, akan tetapi terlihat jelas di wajah wanita itu sisik-sisik ular yang berukuran besar. Sesekali menjulurkan lidahnya yang panjang dan bercabang selayaknya lidah ular. Wanita berbadan setengah ular itu pun berkata kepada Pak Jilan, kalau sekarang sudah saatnya ia membayar semua atas apa yang telah ia dapatkan. Belum sempat Pak Jilan bertanya apa maksud ucapan siluman itu, perlahan-lahan sosok itu pun menghilang.
Yang kemudian Pak Jilan pun lalu terbangun dari mimpi buruknya dengan nafas yang tersengal-sengal. Setelah mengalami mimpi malam itu, pikiran Pak Jilan pun mulai tidak tenang. Ia terus kepikiran akan maksud ucapan siluman ular dalam mimpinya di malam itu. Ia sendiri sempat berpikiran untuk mendatangi kembali pohon keramat tempat ia dulu meminta pesugihan, akan tetapi belum sempat ia melaksanakan niatnya itu, kesialan pun terlebih dahulu menimpa keluarganya. 3 hari setelah mimpinya malam itu, pada suatu pagi, anak pertama Pak Jilan yang hendak berangkat menuju rumah makan miliknya dengan menggunakan sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia seketika. Pak Jilan pun yakin jika kematian putri pertamanya itu pastilah ada sangkut pautnya dengan siluman ular yang sudah ia temui di dalam mimpinya malam itu. Pak Jilan pun kian takut dan bingung apa yang harus ia lakukan. Ia khawatir kalau suatu saat siluman ular itu akan kembali meminta salah satu dari anggota keluarganya untuk dijadikan korban. Dan baru 3 hari setelah peristiwa kematian dari anak pertamanya itu, teror siluman itu pun berlanjut. Yang mana beberapa kali orang yang bekerja di tempat pembuatan tempe miliknya itu mengalami kesurupan. Mereka yang kesurupan selalu berperilaku selayaknya ular. Ya, mereka akan mengkurap di lantai dan menggerak-gerakkan badannya ke kanan dan ke kiri sambil menjulurkan lidahnya selayaknya ular yang sedang menggeliat. Dan setiap ada pekerjaannya mengalami kesurupan, ia pun harus memanggil orang pintar dari desa sebelah untuk mengatasinya. Meskipun orang pintar tersebut selalu berhasil menyadarkan para pekerja yang mengalami kesurupan, akan tetapi orang pintar tersebut tidak tahu kalau itu semua ada sangkut pautnya dengan ritual pesugihan yang Pak Jilan sudah lakukan. Di sisi lain, Pak Jilan sendiri masih enggan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan teror dari siluman ular itu sendiri hampir setiap malam Pak Jilan alami. Entah, ia yang sedang di kamar mandi tiba-tiba mendengar suara desisan ular meskipun wujud ular tersebut tidak pernah menampakkan. Pernah juga pada suatu malam Pak Jilan yang sedang duduk-duduk di sofa sambil menonton televisi sendirian, tiba-tiba dikejutkan atas penampakan ekor ular berukuran besar di bawah kakinya. Sontak ia yang terkejut pun langsung beranjak dari tempat duduknya. Sesaat ia pun mencoba celingukan melihat ke sekeliling dan di bawah sofa tempat ia barusan duduk, akan tetapi ia tidak melihat sosok ular tersebut. Pak Jilan yang sudah tidak tahan lagi dengan teror yang terus ia alami, akhirnya memutuskan untuk mendatangi beberapa dukun dan kiai untuk meminta pertolongan ataupun sekedar meminta untuk dibuatkan pagar gaib untuk rumah dan juga tempat usaha miliknya. Namun nyatanya semua itu sia-sia. Teror itu terus ia alami melihat sikap suaminya yang kian hari kian aneh. Ibu Sutri, istri dari Pak Jilan, pun mulai mendesak Pak Jilan untuk berkata jujur apakah ada yang memang ia sembunyikan darinya. Karena memang istrinya sendiri tidak pernah tahu akan ritual yang pernah Pak Jilan lakukan. Ditambah teror siluman ular itu hanya meneror Pak Jilan, sedangkan anak dan istrinya sekalipun tidak pernah melihat ataupun mengalami keanehan. Karena terus didesak oleh sang istri, akhirnya di sini Pak Jilan pun mulai menceritakan semuanya tentang ritual pesugihan yang pernah ia lakukan. Mendengar penjelasan dari Pak Jilan, Bu Sutri pun di sini sempat shock dan juga marah besar. Ditambah lagi, ia juga percaya kalau kematian putri pertama mereka itu pasti ada sangkut pautnya dengan ritual pesugihan yang sudah dilakukan suaminya. Ia pun sempat ingin pergi untuk meninggalkan Pak Jilan bersama kedua anaknya, akan tetapi Pak Jilan mampu menenangkan Sutri sang istri sehingga niat itu pun urung dilakukan. Pak Jilan yang semakin tidak tahan dengan teror yang dialaminya pun terus-menerus mencari orang sakti yang dianggapnya bisa menghentikan teror siluman ular itu. Bahkan Pak Jilan pun sampai 2 kali pindah rumah dengan harapan siluman ular itu tidak lagi menemukan keberadaannya. Sesaat cara itu berhasil. Hampir 1 bulan teror itu tidak lagi ia jumpai. Namun setelah 90 hari kematian anak pertamanya, petaka kembali menimpa keluarga Pak Jilan.
Yang mana Pak Jilan yang tinggal di rumah baru sendirian, sedangkan sang istri dan kedua anaknya menempati rumah lamanya. Pagi itu ia yang hendak menemui istri dan anak-anaknya pun mendapatkan telepon dari sang istri sambil menangis. Bu Sutri mengatakan kalau anak kedua mereka pagi itu ditemukan telah meninggal dunia di dalam kamarnya. Tanpa bertanya apa-apa, Pak Jilan pun lalu bergegas menuju rumah tempat istri dan anaknya tinggal. Sesampainya di sana, sudah banyak tetangga yang berkerumun di rumahnya. Pak Jilan pun bergegas masuk dan melihat anak perempuan keduanya itu yang telah terbujur kaku. Pak Jilan pun tak kuasa menahan air matanya setelah melihat kondisi sang anak, yang mana anak keduanya itu meninggal dunia dengan mata melotot dan lidah yang menjulur. Sedangkan di bagian leher sendiri terlihat luka lebam berwarna biru keunguan seolah seperti bekas cekikan ataupun lilitan. Pak Jilan pun di sini langsung bertanya kepada istrinya apa yang sebenarnya terjadi kepada anak kedua mereka. Sambil menangis, Bu Sutri pun berkata kalau ia sendiri tidak tahu karena pagi itu ia yang hendak membangunkan sang anak sudah menemukannya dalam keadaan mengenaskan. Beberapa hari setelah meninggalnya anak perempuan kedua mereka, kembalilah terjadi pertengkaran antara Pak Jilan dan juga Ibu Sutri. Bu Sutri di sini menyalahkan Pak Jilan karena ia sendiri yakin jika penyebab kematian putri kedua mereka pastilah disebabkan oleh siluman ular yang dijadikan suaminya untuk meminta kekayaan. Sedangkan Pak Jilan sendiri kala itu hanya bisa pasrah menerima kemarahan sang istri karena memang ia sendiri sadar atas kesalahannya lah yang menjadi penyebab malapetaka di keluarganya. Pak Jilan yang saat itu tinggal memiliki seorang anak laki-laki dan tidak rela jika harus menjadi korban berikutnya, akhirnya memutuskan untuk mendatangi kembali pohon keramat tersebut. Ia bertekad akan mengakhiri perjanjian terkutuk antara dirinya dan juga siluman ular itu. Sesampainya di tempat itu, Pak Jilan pun sejenak memperhatikan pohon beringin keramat tersebut. Dilihat-lihat, tidak ada yang berubah dari tempat itu yang mana masih dikerumuni rumput ilalang yang tinggi seperti pertama kali ia mendatangi tempat itu beberapa tahun lalu. Sesaat Pak Jilan pun kembali teringat semua peristiwa beberapa tahun silam, di mana ia yang kala itu sedang dipusingkan dengan masalah ekonomi, pada akhirnya gelap mata hingga nekat melakukan ritual pesugihan di pohon beringin keramat itu. Dan kali ini ia pun harus kembali ke tempat itu dengan penuh penyesalan. Kemudian ia pun teringat akan kedua anak perempuannya yang telah menjadi korban karena kebodohannya. Sejenak amarah pun merasuki Pak Jilan. Ia pun lalu berencana akan membakar ataupun menebang pohon keramat tersebut, namun ia mengurungkan niatnya itu karena ia tiba-tiba merasa khawatir kalau sosok siluman ular penunggu pohon keramat itu akan murka dan akan menjadikan istri ataupun anak terakhirnya menjadi tumbal selanjutnya. Sejenak di sini ia pun berpikir, yang mana akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali melakukan semedi di tempat itu dengan harapan bertemu dengan sosok siluman ular itu dan ia ingin menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk mengakhiri perjanjian mereka. Asal istri dan anaknya yang memang tidak tahu apa-apa tidak menjadi korban selanjutnya. Namun nyatanya semua itu tidak berjalan seperti apa yang ia harapkan. Malam itu, ia yang bertapa di tempat itu dan bertemu kembali dengan sosok wanita ular dengan wajah yang mengerikan itu pun menolak penawaran Pak Jilan. Siluman itu pun berkata, jika ia ingin anak terakhirnya tidak mau menjadi korban selanjutnya, maka Pak Jilan pun harus mau mengabdi di tempat itu dan menyesatkan 7 orang untuk melakukan ritual pesugihan di tempat tersebut sebagai ganti agar anak terakhirnya tidak menjadi korban. Pak Jilan yang memang tidak mau jika keluarganya kembali menjadi korban, tanpa berpikir panjang ia pun menyetujuinya. Dengan kekayaan yang ia miliki, ia pun mulai membangun tempat keramat itu dan ia pun memberikan nama tempat itu Makam Nyi Ayu Sekar Kusuma. Dan mulai saat itu, ia pun menjadi juru kunci sekaligus penjaga tempat keramat tersebut. Dan tak bagaimana,
Tak butuh waktu lama, tempat itu pun kini mulai ramai dikunjungi orang-orang. Mulai dari warga sekitar bahkan sampai luar daerah. Meskipun tidak semua yang datang ingin meminta pesugihan di tempat tersebut, yang terkadang hanya sekedar ingin mencari wangsit atau melakukan perjalanan spiritual ataupun mencari benda-benda pusaka yang mungkin ada di tempat tersebut. Hingga tanpa terasa, 3 tahun sudah Pak Jilan menjadi juru kunci di tempat keramat tersebut. Tempat itu pun kian hari kian ramai, sehingga beberapa orang dari warga desa pun mulai memanfaatkan hal itu untuk membuka usaha warung makan dan juga lahan parkir. Sedangkan ia sendiri sudah mendapatkan 5 orang yang mau melakukan ritual pesugihan di tempat itu, yang artinya hanya tinggal butuh 2 orang lagi yang mau melakukan ritual di tempat tersebut, maka ia akan terbebas dari perjanjian terkutuknya dengan siluman ular. Namun belum sampai hal itu terjadi, Pak Jilan pun sudah diusir oleh warga desa karena warga desa beranggapan kalau Pak Jilan tidak mempunyai hak untuk menjadi kuncen di tempat itu karena memang ia yang bukan warga asli dari desa tersebut. Dan warga pun ingin mengurus tempat keramat itu sendiri, yang mana pada akhirnya Pak Jilan pun harus meninggalkan tempat itu. Akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke desanya lalu menemui istri dan anaknya. Setelah 3 tahun lamanya ia meninggalkan mereka tanpa memberikan alasan ataupun kabar sebelumnya. Akan tetapi sesampainya di rumah ia pun sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, yang mana rumah mewah yang dulu pernah ia tempati bersama keluarganya kini terbengkalai penuh debu dan juga tidak terawat. Ia pun tidak menemui sosok sang istri dan juga anaknya. Pak Jilan yang kebingungan pun pada akhirnya menemui salah satu tetangganya untuk bertanya kemana anak dan istrinya pergi. Dan berasal dari penjelasan sang tetangga, Pak Jilan pun tahu setelah kepergiannya selama 1 tahun yang tanpa kabar, istri dan anaknya itu pun lalu pergi meninggalkan rumah tersebut. Para tetangga sendiri tidak tahu istri dan anak Pak Jilan akan pindah kemana karena mereka sendiri tidak berpamitan kepada para tetangga. Pak Jilan pun shock kala mendengar penjelasan dari tetangganya tersebut. Ia sendiri bingung bertanya kepada siapa dan harus mencari keluarganya di mana, sedangkan ia tahu kalau Sutri istrinya itu tidak mempunyai saudara, sedangkan kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Dan dari sinilah titik balik kehidupan Pak Jilan akan dimulai, di mana ia yang awalnya mengabdikan diri ke jalan kemusyrikan ataupun kesesatan, kini ia akan mengabdikan sisa hidupnya di jalan kebenaran. Meskipun tanpa informasi sedikit pun akan keberadaan istri dan juga anaknya, ia pun tetap bertekad untuk mencarinya. Entah sudah berapa lama dan sudah berapa kota yang telah ia lalui untuk mencari keberadaan keluarganya, namun tetap saja ia tidak menemukannya. Sampai pada akhirnya tibalah ia di kota Malang, di mana waktu itu sudah menjelang maghrib. Suasana azan pun mulai terdengar dari beberapa musola ataupun masjid di sekitar. Ia yang sedang beristirahat di pinggir jalan sambil merenungi nasib dan kesalahannya pun serasa mendapatkan hidayah kala mendengar suara azan maghrib waktu itu. Ia pun mulai meneteskan air matanya. Ia kembali teringat akan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ia sadar kalau selama ini ia telah melupakan Tuhan sang penciptanya, sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk mendatangi masjid terdekat guna melaksanakan kewajiban ibadah sholat maghrib, kewajiban seorang muslim yang telah lama ia tinggalkan. Dalam tangisan doa malam itu, Pak Jilan pun benar-benar menyadari akan kesalahannya. Ia pun juga menyadari kalau selama ini ia telah salah jalan hanya karena harta ia tersesat dan menjadi pengabdi iblis hanya untuk kekayaan, sedangkan ia lupa kalau ada Tuhan yang sesungguhnya maha kaya, yang seharusnya kepadanya lah ia meminta. Dan entah bagaimana, Pak Jilan pun pada akhirnya kenal dengan Ustadz Ansori, yang mana beliau adalah seorang kiai sekaligus imam di masjid tersebut. Dan setelah Ustadz Ansori tahu kalau Pak Jilan tidak memiliki tempat tinggal, ia pun lalu menawarkan kepada Pak Jilan untuk menjadi marbot di masjid tersebut. Pak Jilan yang memang sudah kehilangan keluarganya
dan ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, pada akhirnya pun menerima tawaran Ustadz Ansori untuk menjadi marbot di masjid tersebut. Ia pun sering mendengarkan ceramah-ceramah dari Ustadz Ansori. Bahkan tak jarang ia diajak oleh Ustadz Ansori pergi keluar kota ketika ia ada undangan untuk mengisi ceramah di suatu acara. Meskipun Pak Jilan sudah berubah menjadi orang yang religius, namun ia masih sering teringat akan dosa-dosanya di masa lalu, sampai pada akhirnya ia yang sudah benar-benar dekat dengan Ustadz Ansori pun memutuskan untuk menceritakan semua tentang masa lalunya. Ustadz Ansori pun menyarankan Pak Jilan untuk mendatangi tempat keramat itu kembali dan memintanya untuk bermusyawarah dengan warga desa Awar-Awar untuk menutup tempat keramat yang selama ini telah menjadi tempat kesyirikan. Mendengarkan nasihat dari Ustadz Ansori, tanpa berpikir panjang, ia pun segera kembali mendatangi tempat terkutuk itu. Akan tetapi, dikarenakan kala itu Ustadz Ansori yang sedang ada acara pun tidak bisa menemani Pak Jilan, yang pada akhirnya ia pun meminta kepada salah satu murid ngajinya untuk menemani Pak Jilan. Sesampainya di tempat itu, Pak Jilan pun terkejut, yang mana setelah beberapa tahun ia meninggalkan tempat keramat itu, kini bangunan di tempat itu kian megah yang menandakan kalau masyarakat desa Awar-Awar benar-benar merawat dan juga menjaga tempat tersebut. Pedagang-pedagang yang berjualan di sana pun kian banyak, begitu pula para pengunjung yang datang. Namun melihat hal itu, Pak Jilan pun merasa kian berdosa, karena ialah orang pertama yang telah membangun tempat itu untuk kemusyrikan. Pak Jilan pun langsung menemui si Koncen dan memintanya untuk mengumpulkan warga desa Awar-Awar yang sudah terlibat dalam kepengurusan tempat tersebut untuk mengajaknya bermusyawarah. Dan di sini Pak Jilan pun menyampaikan apa yang telah dipesankan oleh Kiai Ansori untuk segera menutup tempat tersebut. Akan tetapi jelas saja hal itu ditolak oleh para warga, dikarenakan dari tempat keramat itu mereka bisa mendapatkan penghasilan. Bahkan para pengurus dan pedagang di tempat keramat itu pun mengusir Pak Jilan dan murid Pak Ansori dan meminta mereka untuk tidak pernah datang lagi ke sana. Dan akhirnya Pak Jilan pun harus kembali pulang dengan membawa penyesalannya. Dan rasa penyesalan itu pun dibawa Pak Jilan sampai di akhir hayatnya, di mana 2 tahun setelah ia bersama murid Ustadz Ansori mendatangi tempat keramat tersebut, Pak Jilan ditemukan warga yang hendak melaksanakan sholat subuh sudah dalam keadaan tidak bernyawa di ruangan tempatnya biasa tidur. Warga yang tidak tahu akan keluarga ataupun sanak saudara Pak Jilan akhirnya memakamkan almarhum Pak Jilan di sebuah pemakaman desa tersebut. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Oji Pamungkas. Wah, Mas Oji Pamungkas, alhamdulillah ya teman-teman sudah sembuh adiknya dan sekarang sudah mulai bisa beraktivitas lagi untuk menulis. Kisahnya luar biasa ya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat tadi dari seorang Pak Jilan ya. Juragan tempe. Sekali lagi situasi ekonomi lah yang akhirnya membutakan mata seorang kepala keluarga yaitu Pak Jilan. Dan untuk terkait masalah usaha ya, sedikit ini kan kita juga mayoritas rata-rata usaha ya. Ya sama seperti kita juga ber-YouTube, ada pasang surutnya, dan saat ini kita memang sedang ada musibah di salah satu channel kita. Tapi kita mencoba tetap bertahan dan selalu bersemangat, dan itu semua karena kehadiran teman-teman semua, karena dukungan, doa, dan support dari seluruh teman-teman semua membuat kami lebih tetap bersemangat untuk berkarya di setiap harinya. Jadi dalam suatu usaha itu pasti ada naik turun ya, ada fase naik turun. Memang kebanyakan orang ketika di atas, dia itu lupa bahwa tidak mungkin seseorang itu akan selamanya di atas. Pasti ada turunnya. Nah sebaliknya, ketika dia sedang jatuh, kebanyakan orang berpikir tidak mungkin bisa kembali lagi bangkit. Jadi ini dua hal yang mungkin menjadi PR kita, dan kebanyakan orang ketika jatuh pengennya buru-buru bangkit dengan cara apapun, bahkan cara-cara yang tidak benar pun akhirnya dijalankan seperti Pak Jilan tadi ya. Intinya banyak sekali hikmahnya. Mas Oji keren banget kisahnya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya.
Yang buruk-buruknya kita buang saja, mari kita ambil yang baik-baiknya saja. Dan tahu nggak teman-teman, tanpa sadar tadi, tanpa dialog ya, kisahnya itu tanpa dialog tapi dapat sih ya, mengalir secara sempurna. Menurut saya kisahnya keren, overall keren banget. Mas Oji, kembali lagi ditunggu kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Atau hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video tadi, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, di share juga boleh dong linknya ke teman-teman yang lain, agar yang lain bisa ikut terhibur. Buat yang baru bergabung dan mungkin baru bertatap muka dengan saya ya, halo, bisa diklik dulu dong tombol merah subscribe-nya, loncengnya juga jangan lupa diklik agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan sekali lagi tadi kisah nyata ya, kisah nyata yang diangkat oleh Mas Oji. Dari kejadiannya sih secara backgroundnya itu kejadian pesugihannya itu di Jawa Timur ya, tapi untuk Pak Jilannya sendiri dia aslinya adalah dari Jawa Tengah, dari Purwodadi ya. Intinya terjadi di dua tempat usahanya pabrik tempenya tadi ini di Jawa Tengah ya. Pesugihannya dilakukan di Jawa Timur, sebenarnya tanpa sengaja sebenarnya, tapi itulah hidup, kita nggak ada yang tahu hidup. Dan semoga semua teman-teman terhibur ya, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya pada subscriber Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor, bisa yuk dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk audio boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja. Apabila memang berkenan dibawakan di channel-channel kami, silakan bisa dikirimkan, ditunggu ya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman dalam pembawaan kisahnya tadi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.